Kamu aku apa-apa. Bu Yen sama Bu Iput mana ya? Bu Yayan, Bu Iput. Bu Yayan, Bu Iput, Bu Yayan. Kita nggak tahu ini kita ada di mana. Kayaknya mereka masih kejebak di kampungnya Bu Lastri deh. Ini juga bukan kayak tempat kita pertama kali masuk portal. Ini bukan tempatnya. Ini bukan kampung kita. Kamu jadi kita belum balik lagi. Hah? Sayapnya jadi berkurang. Lihat deh. Hah? Di sisa 3. Apa jangan-jangan sayapnya bakal berkurang 1 setiap kali kita pindah dimensi? Jadi maksud kamu kita sekarang beda dimensi lagi? Iya, lihat deh. Iya, masih jam 17.00. Kayaknya benar. Berarti ada kemungkinan kita itu bisa balik ke kampung kita kalau gambar sayap di tangannya ini udah nggak ada. Ya kan? Dan, tadi di situ ada Pak Abang, Dan. Pada ngapain lu semua? Hah? Tadi lu mandi di situ, Dan. Lu semua pada ngomongin apaan sih? Hah? Kalian siapa? Gua nggak kenal kalian. Kayaknya bukan ada yang dari kampung kita deh. Iya, ini kayak waktu di kampungnya Bu Lastri, persis kayak aku sama Hari. Halo. Apa pada bisik-bisik? Gue tanya sekali lagi. Kalian tuh siapa? Gue nggak pernah ngeliat kalian di kampung ini. Atau kalian mau jadi penipu di sini? Bukan, Dan. Salah! Sih? Kita ikutin aja. Yuk. Lepasin! Baik. Dani. Maju lo. Ayo kita bantu, Rik. Tunggu, woy! Dan. Sini lo! Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Aku kok kayak pernah lihat wajah ibu ya, kayak nggak asing, tapi di mana ya? Iya, terima kasih ya, udah selamatin saya, Ri. Kamu kok bengong, Ri? Ibu. Aku pernah lihat wajah ibu ini di foto yang ada di dompetnya Fahri. Ibu. Hei! Ngapain lu? Dani. Ngapain lu peluk-peluk ibu gua? Hah? Dan. Ibu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ibu kenapa keluar malam-malam sih? Enggak, tadi ibu maksudnya kan, iya memang mau ke warung, terus ada tiba-tiba begal datang.
Bu. Ini dompetnya, Bu. Terima kasih ya. Dan ini teman-teman kamu? Bukan, Bu. Aku nggak kenal siapa mereka. Oh, iya. Kalian tuh dari mana? Ibu belum pernah ngeliat kalian di sini. Terus kalau ibu lihat dari tas bawaan kalian, kayaknya kalian belum dapat penginapannya. Iya. Mampir ke rumah ibu yuk. Ya Allah, jadi kalian ini tersesat. Ya udah, untuk sementara waktu, kalian nggak apa-apa. Kalian bisa nginep di rumah ibu. Loh, Bu. Kok Ibu malah ngizinin mereka nginep di sini? Kita kan belum tahu mereka. Bisa aja mereka ini komplotan penipu. Dan. Pelan-pelan dong bicaranya. Ibu yakin mereka ini anak-anak baik semuanya. Terima kasih banyak ya Bu Mariam. Sama-sama nak ini. Sekarang yang laki-laki kalian bisa tidur di pavilion samping rumah. Ya. Dan untuk nak ini sama nak Maya kalian tidurnya di sini aja nggak apa-apa. Ibu nggak mau mikir ulang lagi. Hah? Aku masih curiga loh sama mereka. Gak apa-apa. Dani percaya sama ibu. Mereka ini semuanya baik. Apalagi tadi mereka bantu ibu loh. Kamu ini pasti lagi kepikiran sama Bu Mariam karena mirip sama almarhumah ibu kamu ya? Saya kangen sama ibu saya, Lik. Saya pengen banget ketemu lagi sama dia. Saya pengen peluk. Tapi saya sadar itu bukan ibu saya. Ri, kamu jangan sedihin kayak gini. Kita masih harus fokus sama misi kita. Mau gimana pun juga, kamu harus sadar ini bukan dunia kita, Ri. Dan Bu Mariam cuma sekedar mirip aja sama almarhumah ibu kamu. Tapi dia bukan ibu kamu, Ri. Dia ibunya Dani di sini. Ri. Tapi meskipun kita tetap fokus nyari portal, ya kamu dikasih waktu supaya bisa quality time sama Bu Mariam. Ya, Lik. Bu Mariam, ini siapa sih? Kok cantik-cantik banget? Saya juga belum pernah lihat. Ini kerabat jauh saya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Kita permisi dulu ya, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu mau ngucapin terima kasih sama Neng Maya, Neng Aini. Udah mau bantuin Ibu jualan kue panas-panasan begini. Sama-sama, Bu. Justru kita tuh seneng banget bisa bantu Ibu. Dan lagi aku keinget dulu aku pernah bantuin ibu aku jualan kayak gini juga. Oh, ibunya Neng jualan kue juga? Iya. Ngomong-ngomong udah ditelepon belum dikasih kabar? Udah meninggal, Bu. Oh, ya Allah. Maaf ya, Neng. Nggak apa-apa, Bu. Ya udah, selama Neng di sini, anggap aja saya ini ibu Neng sendiri ya. Iya, Bu. Kita juga mau berterima kasih banget loh sama Ibu. Sama Ibu. Iya. Sama-sama Neng Maya, Ibu juga seneng kok. Mai, itu batu nisan kan? Mai, batu nisan nih. Tapi bukan, Ai. Nggak ada bahasa Jawanya.
sini, Bu. Neng. Ayo, Neng, lari, Neng. Ayo, Bu. Bu. Hati-hati. Gini, Dan, aku mau nanya sama kamu. Belakangan ini di rumah kamu kenapa ada banyak orang? Ada perempuannya juga lagi. Siapa mereka? katanya sih mereka nyasar. Terus sama ibu diizinin nginep di sini. Kalau aku sih nggak suka ya. Kamu harus hati-hati sama mereka. Sepertinya mereka bukan orang baik-baik. Ya, aku juga mikirnya gitu. Dani. Halo. Malam, Mbak. Aini. Dan, ini Gucci kayaknya selalu kamu bawa kemana-mana ya? Coba dong lihat. Enak aja lo mau nyentuh-nyentuh Gucci gua. Jaga sikap lo. Iya. Akrab banget lo. Sorry. Ini. Hai. Kamu tadi ngobrol sama Dani. Daninya mana? Tiara deh, aku ya. Kenapa dia teriak-teriak gitu sih? Dia tuh tadi emosi cuman gara-gara aku mau megang Gucci-nya dia. Aku penasaran pengen ngeliat terus dia malah marah. Aneh banget kan? Ih, ngeselin banget. Kalau aku jadi kamu sih aku sumpelin tuh mulut tempatin Gucci. Cari kemana-mana Ri, batu nisan itu cuman nggak ketemu-temu. Ya makanya. Kayak kita harus mencar deh. Ri, awas Ri. Dan Dani kenapa kuat banget ya? Bu Yen, Sampean berdua tahu saya, Taya. Bu Yen ngomongnya pakai logat Madura gitu sih. Dugaan aku bener Ri. Di dunia ini juga ada kembaran kita yang lain. Sampean berdua siapa, Taya? Sampean kenal saya? Kok tahu nama saya, Dorma, Dek? Kita pernah denger aja. Iya. Hai. Dani, kamu dari mana aja sih? Lama banget aku nungguin kamu. Maaf ya. Jadi tadi aku biasa nolongin Buya yang mobilnya remnya belum. Pokoknya aku janji sama kamu, aku akan bikin kamu jadi laki-laki paling kuat kampung ini. Kamu masih mau kan jadi laki-laki paling kuat di sini? Mau dong. Kan permintaan pertama aku pengen jadi pria terkuat. Aku udah gak mau lagi ada orang yang ngeremehin aku. Bu. Apaan sih lu? So ganteng deh. Kamu itu loh, kok duduk di situ sih? Nggak kerja kamu? Iya Pak, saya kerja lagi Pak. Allah. Astagfirullah. Pokoknya, yang penting kamu selalu setia sama aku dan rawat Gucci kesayangan kamu itu. Aku akan penuhi permintaan kamu selamanya. Kalau untuk itu nggak perlu diraguin lagi.
aku pasti selalu setia sama kamu. Fer, kamu tenang aja. Hanya kamu satu-satunya perempuan yang ada di hidup aku. Assalamualaikum Taya. Salam, Yen. Babo, cantik-cantiknya. Dua putri nih kenal saya tak ya? Iya dong, kenal Yeyen. Oh iya, Yeyen ada apa ya kesini? Babo, saya kemari mau cari my hero Dani tak ya? Ada dia. Saya mau kasih hadiah. Soalnya dia udah nyelamatin saya kemarin tak ya? Tadi Dani bareng keluar sama saya ikut ke pasar. Nah, sekarang terserah Yeyen. Yeyen mau balik lagi ke sini atau mau dititip ke saya? Ya sudah, saya titip aja Dorma. Ya, makasih ya. Karena saya masih banyak urusan penting tak ya? Permisi. Kayaknya itu bukan Yeyen yang di dunia kita, Ay. Dari gaya sama cara ngomongnya aja kayak gitu. Iya. Itu tadi siapa ya, Bu? Itu tadi Yeyen. Dia janda kaya di kampung sini. Dia wanita hebat, punya banyak bisnis di kota dan sukses bisnisnya. Tapi walaupun penampilannya seperti yang kalian lihat tadi unik seperti itu, dia itu wanita yang baik hati, sering bagi-bagi uang sama warga-warga sini. Oh, pantas. Maya nggak apa-apa antar kue sendirian? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa banget. Ya udah, Ibu masuk dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Bu. Mai. Ya. Itu kamu lihat deh. Itu tuh perempuan yang kemarin lagi ngobrol sama Dani. Mana sih, Itu di depan kamu lihat, pandangannya lurus aja, jangan kemana-mana. Pandangan kamu lurus dari badan kamu coba. Ay, nggak ada. Kamu serem banget deh. Apa sih? Ih, ngaco. Tadi ada perempuan di situ, Mai. Gak ada, ini dari tadi. Di situ. Ih, Ain kamu halu. Ih, udah yuk kita ambil kuenya dulu, ayo cepetan. Ih, cepetan, Ai. Lik. Hai, Mai. Kalian habis dari mana? Kita lagi mau cek kampung sekalian cari batu nisannya. Kamu mau kemana? Enggak, ini aku baru habis nganterin pesanan pelanggan. Kalian tau nggak? Babo, jumpa lagi sama Pean saya. Masih ingat saya? Masa ganteng gini udah sering lupa ingatan saya. Enggak kok Bu, ingat. Pean kenal? Boabo, teh cantik gini mukanya kusam. Hah? Jangan sedih ya. Di sini Yeyen ini perempuan paling kaya Dorma. Tambang duit Yeyen di mana-mana. Jadi kalau lihat perempuan kusam rasanya sedih kali Yeyen tayo. Penta kasih uang. Kamu cari salon yang bagus. Kamu beli skincare tayo. Biar nanti setelah perawatan seperti ada matahari yang nemplok di mukanya begitu, Dharma. Kita udah coba cari kemana-mana, semua batu yang kita liatin tuh cuma mirip, Ri. Kita mau cari batu nisannya gimana coba? Saya juga nggak tahu, Lik. Intinya kita harus cari terus. Emang kamu mau terus-terusan ada di dunia orang? Astagfirullahaladzim.
sebenarnya ada yang mau Aina tanyain sih. Sebenarnya Dani tuh emang dari kecil udah punya kekuatan gitu ya? Kok dia bisa sekuat itu ya? Enggak kok. Waktu kecil Dani nggak sekuat itu. Baru-baru ini aja kok dia kayak begitu. Tapi emang dia udah galak dari dulu ya, Bu? Oh, enggak kok. Dulu Dani itu anak yang baik, penurut, dan gak pernah kasar sama ibu atau siapapun. Tapi gak tahu sekarang berubah begitu. Dan kita makan sama-sama yuk. Wah, enggak. Kita udah lama loh nggak makan bareng di rumah ini. Kalau aku bilang enggak ya enggak, Bu. Kalau ibu mau makan sama orang aneh ini, silakan. Ya, silakan. Makan. Makan sana. Ngomongnya sopan dikit sama orang tua. Boy. Halo. Lu siapa? Kenapa lu ngatur hidup gua? Hah? Bukan urusan lo. Udah, baik. Gak usah ikut campur. Bukan urusan kita. Ini ada apa sih? Kenapa, Mas? Tadi ada siluman kelabang di sana. Siluman kelabang mana? Kenapa? Tadi saya diserang siluman kelabang di sana, Bang. Kalau begitu malam ini kita ngeronda buat ngecek keamanan warga, Bang. Ya. Gue ikut. Sama ada gua. Kampung ini pasti aman. Gue ngeronda sendiri aja. Lu berdua misah dari gua. Gue malas deket-deket kalian. Kalau Dani yang itu mah ngintilin kita mulu. Dani, kalau kamu yang nggak suka ngeronda sama kami, kamu aja yang mencar. Jadi lu yang ngatur sih? Ini kan kampung gua. Hah? Apalagi? Apa sih? Pegang. Dan Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Dan. Dani, Ada apa ini, Bang? tadi ada serangan dari siluman kelabang, Mas, di sini. Hah? Ada siluman kelabang? Tapi udah pergi kok. Iya, tadi Dani yang ngalahin kelabangnya. Wah, hebat banget Bang Dani. Ya, emang Dani hebat banget, Pak. Kita juga nggak tahu kalau ada Dani gimana. tau nggak? Tadi aku hampir aja malu di depan warga. Gara-gara aku nggak bisa nolongin mereka dari siluman. Malah si Malik sama si Fahri tuh yang nolongin. Maafin aku ya, aku nggak tahu kalau bakal kayak gini situasinya. Aku mohon sama kamu, lain kali jangan ngilang ya. Dani ngobrol sama siapa? Masa iya dia ngobrol sendiri? Kamu kan udah janji sama aku buat jadiin aku pahlawan di kampung ini, ya kan? Ya, aku janji aku nggak bakal ngilang lagi. Oke. Ya udah, sekarang kamu masuk lagi ya.
Ngapain lo? Hah? Enggak, tadi kayak ada... Kamu lagi ngobrol sama siapa? Gue harus nelpon. Lo ngapain pakai nguping-nguping segala? Gak tahu kenapa kok aku ngerasa jawaban Dani barusan itu bohong ya. Enggak, ini tadi mau ngambil minum. Oh ya, ngomong-ngomong, cewek yang selalu sama kamu itu siapa, Dan? Warga kamu sini lah. Percuma gue kasih tahu lo juga nggak bakalan kenal. Kenapa emang? Lu cemburu gue punya temen cewek cantik? Hah? Udah, mendingan lu nggak usah cari tahu tentang gue, nggak usah urusin hidup gue. Lu cabut dari kampung ini. Sana lo. Dani, aku buatin nasi goreng spesial buat kamu nih. Oh, makasih ya. Oh iya, aku juga beliin seblak buat kamu. Tapi ntar makan berdua ya sama kamu, Dan. Pokoknya enak banget, makasih ya. Aku mau ngajakin kamu nonton layar tancap. Yang pemain utamanya mirip banget sama kamu. Oh ya? Aku akan singkirkan siapapun yang berani mendekati Dani. Dia hanya milikku. Milikku. Aku yakin banget Dani ngomong sendiri. Dan dia bilang kalau dia mau jadi pahlawan. Tapi aku ngerasa kalau ini Dani tuh ada sangkut pautnya sama Jin. Aku ngerasa mereka kayak bersekutu. Mbak cantik, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya, soalnya ada orang rese di sini. Yuk. Ayo. Dan Ngapain lu berdua ngeliatin gua kayak gitu? Hah? aku ngerasa ada hawa yang aneh sama kamu, Dan. Kamu di sini nggak macam-macam kan, Dan? Kamu nggak bersekutu sama makhluk gaib kan? Dan Lu kalau ngomong dijaga. Kalau sampai ada yang denger gimana? Hah? Mereka bisa salah paham sama gua. Kalau emang nggak ada apa-apa, kamu nggak perlu emosi kayak gini. udah. Dan maksudnya Malik cuma mau ngingetin kamu aja kok. Udah ya, nggak usah pakai emosi. Rese lu berdua ya. Teror kelabang di kampung ini udah bener-bener kelewatan. Aku sama Fahri udah sering nemuin Ai. Guys, tadi kan aku baru habis ngantar kuenya Bu Maria. Terus tadi tuh warga lagi pada heboh banget. Karena katanya mereka nemuin jenazah perempuan yang katanya diserang sama siluman kelabang. Astagfirullahaladzim. Ri. Saya baru dapat kabar. Ada warga perempuan yang meninggal secara mengenaskan. Iya. Kamu juga dapat kabar nih, Mai? Iya, ini makanya aku baru habis kasih tahu sama mereka. Jadi katanya warga itu nemunya di jalanan. Dan ada juga saksi yang lihat beneran diserang sama siluman kelabang. Jadi korbannya ada 2? Soalnya yang saya mau kasih tahu tuh korbannya ditemuin di rumahnya sendiri sama ibunya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa jadi banyak korban kayak gini ya? Tapi masalahnya motif siluman kelabang ini tuh apa sampai bunuh warga-warga di kampung ini? Din, udah dong. Jangan ngambek lagi dong. Masa kamu cemburu sih sama cewek-cewek kayak gitu?
Mereka tuh nggak ada apa-apanya sama kamu. Aduh, jauh. Dan kamu itu cuma punya aku satu-satunya. Selamanya. Makanya kamu tuh jangan ingkarin janji dong buat setia sama aku. Pokoknya selama kamu setia sama aku, samping aku akan turutin semua keinginan kamu. Ya, aku janji. Sama satu lagi. Nggak boleh ada satu perempuan pun yang ganggu aku. Termasuk ibu kamu. Cuma aku yang boleh ada di samping kamu. Selamanya. Ya, selamanya. Aku janji sama kamu. Setelah aku hisap jiwamu untuk meningkatkan kekuatanku, semua kebaikan yang ada di dalam diri kamu akan terus menghilang. Dan setelah ini, aku pastikan semua wanita yang deketin kamu akan merasakan akibatnya. Sejujurnya aku masih nggak nyangka sih. Gimana bisa ada 2 orang perempuan yang meninggal di malam yang sama. Iya, ibu juga sedih banget. Ibu khawatir. Tapi kita harus tetap makan. Jangan sampai kita jatuh sakit dalam situasi seperti ini. Bu Mariam benar. Kita emang perlu tenaga buat lanjutin kegiatan kita. Sekalian kita juga perlu susun rencana supaya bisa pulang ke kampung kita. Ibu bahagia banget. Kalian ada di rumah ibu berkumpul begini. Rumah ibu jadi rame. Dan ibu gak kesepian lagi. Justru kita Bu yang senang. Karena kita di sini juga bisa nemenin Ibu Mariam. Semua, kalau mau berisik sekalian pada teriak-teriak lu semua. Ganggu orang istirahat lo ya. Lu semua tuh numpang di sini. Udah jam berapa nih? Dani kamu kenapa? Termasuk ibu. Mau makan aja, nggak usah bersuara. Dani. Ada yang berisik juga. Maaf. Ibu nggak perlu minta maaf. Ibu nggak salah. Ya, tapi dulu Dani nggak kasar seperti itu. Ibu juga nggak tahu kenapa bisa berubah. Bu Mariam, kalau Aini boleh tahu, ada perempuan yang selalu sama Dani. Itu siapa ya, Bu? Perempuan? Ibu nggak pernah tahu kalau Dani itu semisal lagi deket sama perempuan atau pernah deket sama perempuan. Ibu nggak pernah tahu. Hai, kamu tuh kenapa sih nanyain tentang perempuan itu terus? Emangnya dia siapa? Kita semua gak ada yang tahu. Klik. Sebenarnya tadi malam tuh aku ngerasa ada aura yang aneh di rumahnya Bu Mariam. Waktu aku mau ngambil minum, aku dengar suaranya tuh sumbernya dari kamarnya Dani. Aku juga ngerasa ada yang gak beres sih sama kamarnya. Apa jangan-jangan? Oh apa? Pagi gini dah jalan bareng aja sampean dah. Jangan-jangan kalian sepasang sejoli tayo. Iya, kami pasangan. Dorma deh. Tega, hati-hati Lik. Kita bantuin. Bu, ayo. Dorma deh. Aduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah Fahri, coba tolong ambilkan garamnya tuh sebelah situ. Aduh, Ibu benar-benar berterima kasih sama Nafahri. Dibantuin masak. Dan Ibu senang banget. Karena jarang loh ada anak laki-laki mau masuk ke dapur buat bantuin masak. Sama-sama, Bu. Saya udah biasa kok. Apalagi saya juga akan tinggal sendiri. Jadi ya, saya kadang-kadang suka masak juga kalau yang gampang-gampang. Apalagi kalau udah malam kan pasti malas keluar. Biar Fahri bantu, Bu. Nah Fahri suka opor. Suka, Bu. Suka banget. Ibu dulu suka banget masakin saya opor. Itu makanan favorit saya, Bu. Biar saya aja yang bantu, Bu. Ya. Nanti Ibu instruksiin saya aja. Saya harus apa? Nah Fahri, kita coba dulu ya. Rasanya udah pas atau belum? Enak? Enak sekali, Bu. Ibu mirip banget sama Ibu Fahri. Boleh Fahri peluk Ibu? Kamu lihat kan? Orang-orang itu seperti yang mau mengambil ibu kamu. Mereka mau mengambil ibu kamu, lalu mencuci otak ibu kamu supaya benci dengan kamu. Kamu nggak boleh diem aja. Jangan biarkan mereka melakukan semua mereka. Fahri kangen banget, Bu, sama Ibu. Fahri selalu minta sama Allah agar Allah selalu menempatkan Ibu di sisi terbaiknya. Tapi sekarang Fahri bersyukur banget. Fahri bersyukur, Bu, dikasih kesempatan sama Allah buat ketemu sama orang yang mirip sama Ibu. Seenggaknya Fahri bisa ngobatin rasa rindu Fahri ke Ibu. Fahri kangen, Bu. Jangan pernah lu deket-deket sama ibu gue lagi. Paham lo?
Kau juga makan kesukaan aku? Ini kan masakan kesukaan kamu, Dani. Sejak kapan, Bu? Sejak kamu yang aku suka ini ya? Dani, Bagus, Bu ya. Sekarang ibu lebih sayang dan peduli sama orang lain ketimbang anaknya sendiri. Sampai dimasakin segala lagi. Sampai dipeluk-peluk tadi. nggak gitu, Dan. Gak apa, Bu? Dani, nggak gitu. Tadi ibu peluk Fahri itu karena dia sedih. Dia kangen ingat almarhumah ibunya. Ya, kenapa? Kenapa ibu yang dipeluk? Dani, stop ya. Stop, lepasin. Bisa nggak usah kasar sama orang tua? Apa? Apa? Apa urusan lo? Hah? Udah, Dani, berhenti. Berhenti, Dan. Mas, Astagfirullahaladzim, Dani, jangan sampai kamu durhaka sama ibu kamu, Dan. lu berdua nggak tahu apa-apa. Nggak usah ikut campur urusan gua. Ini rumah gua. Kenapa lu berdua yang ngatur? Anak cewek. Sih. Allahu Akbar. Bu Mariam nggak apa-apa, Ibu Mariam baik-baik aja, nggak ada yang luka kan? Enggak, Ibu nggak apa-apa. Bener tuh anak yang nggak punya sopan santun, tau nggak? Ibu juga bingung kenapa Dani bisa berubah begitu. Sabar ya, Bu. Bentar ya, permisi. Kenapa sih? Tunggu dulu. Siapa kamu sebenarnya? Apa maksud kamu? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Selama ini aku perhatiin kamu selalu ada di dekatnya Dani. Tapi kenapa orang-orang nggak pernah tahu kamu? Siapa kamu sebenarnya? Jangan ikut campur urusan orang lain. Dan jangan pernah kamu coba-coba deketin Dani. Atau kamu akan tahu akibatnya. Aku nggak peduli. Siapapun kamu sebenarnya, aku minta tolong jangan ada niatan buruk sekalipun di sini. Apalagi sama Dani. Hai. Ya? Hai. Kamu ngapain di sini? Hah? Ada apa? Aku yakin perempuan itu bukan manusia. Ya udah kita masuk lagi yuk. Oke, yuk. Semua ini saya beli buat kamu berdua. Ini ya, pokoknya tenang aja ya. Apapun akan saya berikan untuk My Hero Dani. Aduh Yen, harusnya Yen nggak usah repot-repot begini. Saya kan jadi nggak enak, udah nggak usah. Abo, jangankan cuma ini, pulau saja bisa saya belikan buat My Hero Dani. Kalau ibu nggak mau, buat aku aja udah. Repot banget, tinggal terima dong. Kamu Makasih Bu tenang. Yen ya. Bu Yen udah baik banget. Kamu tenang saja, saya belikan pulaunya untuk kamu. Kenapa kalian melihat aku seperti itu, ah? Cemburu ya? Karena saya deketin sama My Hero, iya. Lagian kenapa sih kalian masih numpang di sini, ya? Nggak ada rumah lain di sini. Atau perlu saya belikan satu rumah saya untuk kalian tinggal supaya tidak numpang di rumah Dani saya? My Hero, kamu suka dia dari saya? Pasti dong Bu Yen. Saya suka banget. Jangan panggil saya Bu dong. Panggil aja saya Ayang Beb. Jadikan saya nggak kelihatan tuanya, Dorma. Semoga aja kelabang itu yang nggak nyerang rumahnya Bu Mariam pas kita nggak ada. Aku sih lebih curiga ini semua ada kaitannya sama Dani, Ri.
Apa jangan-jangan dugaan kamu bener ya? Kalau Bu Mariam tuh dalam bahaya. Terus kan juga selama ini Dani selalu kasar sama ibunya sendiri. Ri, udah kamu tenang aja. Kalau kita berhasil nangkap kelabang itu, semua warga di kampung ini bakal aman. Termasuk Bu Mariam. Ada datang. Sih. Astagfirullahaladzim. Bu Yen. Bu Yen nggak apa-apa. Mahiro. Ri, kamu mau ngapain? Saya nggak mau ibu kenapa-napa. Mari. Ri, jangan Ri. Ganteng. Oh, untung ada kamu, Dorema. Bu, sini biar saya antar dulu. Untung ada kamu, Taya. Au. Din? Kamu kenapa? Ini semua gara-gara Malik. Malik. Iya. Emang Malik bisa ngeliat kamu? Terus kenapa bisa sampai dia ngelukain kamu? Hah? Aduh, udah deh kamu tuh jangan baik nanya. Aku tuh lagi sakit. Aku cuma nggak habis pikir aja kenapa Malik bisa ngeliat kamu dan bisa sampai nyakitin kamu. Ya, karena Malik itu bukan manusia biasa. Dia tuh sengaja mau nyakitin aku karena mau nguasain aku. Nggak bisa dibiarin nih. Dari awal aku udah curiga kalau mereka punya niat terselubung. Aku bakal kasih perhitungan sama mereka. Kamu tunggu di sini ya. Ri, Nik, gimana keadaan Bu Yen? udah aman kok, Ri. Kamu sendiri gimana tadi? Tadi saya udah ketemu sama siluman kelabangnya. Tapi kelabang itu kabur. Dia kabur ke arah rumahnya Bu Mariam. Ya, Bu Mariam. Iya. Kok kayaknya ini ada yang nggak beres ya, Ri? Ya, makanya Dan. Dan. Apa sih Dan? Ajar lo ya. Udah. Bener-bener lu ya. Apa? Nik. Udah, Nik. Udah. Ini ada apa sih Dan? Tadi kamu nonjok saya karena cemburu. Terus sekarang nonjok Malik. Kenapa jadi kasar kayak gini jadi orang? Bukan urusan lo, awas. Ada apa nih ribut-ribut? Enggak Pak. Tadi ada siluman kelabang. Terus sekarang kita lagi diskusi aja soal ronda mau ke arah mana. Oh ya udah. Makasih ya Dan, udah lindungin kampung ini. Kalau gitu, permisi ya. Iya, Pak. Mari. Jadi Pak. Ya. Tadi. Jadi yang lain kemana ya kok? Neng ini sendiri? Maya ada di kamarmu. Kalau Malik sama Fahri, mungkin mereka lagi ikut ronda. Bu Mariam, Aini mau tanya. Ibu kan pernah bilang kalau Dani itu nggak pernah kasar. Kalau Aini boleh tahu, semenjak kapan dia jadi kasar kayak sekarang, Bu? Sebentar. Kalau ibu ingat-ingat, Dani berubah itu saat dia pulang, dia bawa guci antik. Dia berubah. Dan ibu juga nggak tahu dia dapat guci itu entah dari mana. Ini guci kayaknya selalu kamu bawa kemana-mana ya? Selalu kamu pegang. Coba dong lihat. Enak aja lu menyentuh-nyentuh guci gua. Kayaknya ada yang salah sama Guci itu. Bu Mariam, gimana kalau kita singkirkan Guci itu? Siapa tahu Guci itu penyebab Dani bisa berubah kayak sekarang. Kalian mau sampai kapan tinggal di sini? Betah banget kayaknya. Hah? Sampai kami tahu siapa siluman kelabang itu yang suka gangguin warga. Terutama cewek itu. Soal apapun yang terjadi di kampung ini, itu bukan urusan kalian. Itu semua urusan gua. Gak usah gue campur. Apa jangan-jangan lu takut ya?
Ada yang lu umpetin dari Bu Mariam atau semua warga yang ada di kampung ini? Nah, mudah-mudahan dengan begini Dani bisa kembali seperti dulu menjadi anak yang baik. Amin, Bu. Kita buang di sana aja ya, Bu. Ya, boleh. Ayo, Bu. Astagfirullahaladzim, asapnya keluar bang. Bu, mending kita pulang aja ya. Ya. Nah ini nanti ya kalau sampai Dani tahu Guci itu dibuang, Dani itu bisa marah besar sama ibu. Loh, Guci antiknya Dani kalian buang? Terus itu apa? Loh, kok Gucinya bisa ada di sini? Berarti bener ada yang nggak beres sama Guci itu. Kita nggak bisa biarin ini, Bu. Ya, mending Gucinya dihancurin aja deh. Ini langsung pecahin ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nggak apa-apa? Nggak, aku nggak apa-apa. Mai, kamu nggak apa-apa, Mai? Aman-aman, kamu Kok bisa mental gitu sih? ini kenapa bisa meledak ya? Udah pecah. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu mendingan sekarang kita pulang ya, Bu. Ya udah yuk. Yuk, Ayo. yuk. Semoga aja setelah Guci ini hancur, Dani bisa berubah menjadi Dani yang dulu. Amin. Amin. Yuk. Ayo. Dan Bos dari mana? dari luar cari angin. Ibu tahu kan, seluruh warga itu pada ngeronda karena situasi di luar nggak aman. Harusnya ibu di rumah dong, bukan keluyuran. Apalagi keluyuran sama mereka. Aku pikir Dani akan marah karena Gucinya hilang. Dani memang nggak tahu kalau Guci itu udah kita hancurkan. Gucinya balik lagi. Bisa balik lagi, Ay. Ini kan tadi jelas-jelas udah kita hancurin kan depan mata kita sendiri. Pantesan aja Dani nggak marah. Guci ini balik lagi ke sini. Ini bener-bener ada yang nggak beres sama Gucinya. Kita udah buang dia balik lagi, terus kita hancurin, udah retak tapi tetap aja balik lagi normal. Kita harus cari cara lain buat hancurin Guci ini. Aku harus melakukan sesuatu supaya wanita tua itu tidak menggangguku lagi.
Aku butuh jiwa untuk mengembalikan kondisi aku yang masih terluka. Apa yang bisa aku lakuin? Kamu tahu kan, ibu kamu sekarang lebih memihak ke Aini dan teman-temannya daripada ke kamu. Bahkan karena hasutan Aini, ibu kamu berani membuang guci kesayangan kamu. Aku butuh jiwa ibu kamu untuk mengembalikan kondisi aku, Dani. Aku butuh tumbal. Apa kamu mau menyerahkan ibu kamu? Ambil aja dia. Siapapun gak boleh ngalangin rencana kita. Ibu, Iya, Dan. ikut aku ya. Aku mau ajak ibu belanja. Oh, iya boleh. Kan udah lama Dani gak ajak jalan-jalan ibu. Ya udah, sebentar ya. Oke. Ibu mau ajak yang lain dulu. Gak usah, Bu. Aku cuma pengen ajak ibu doang. Kan ibu sendiri yang bilang, kalau kita udah lama gak jalan-jalan berdua. Jadi, gak perlu ibu ajak mereka. Ya? Ibu mau kemana? Gak usah kepo lo. Ini bukan urusan lo. Gue mau kemana kek? Hah? Gak usah so asik lo. Ayo. Dan, Ri, kamu mau kejar Dani sama Bu Mariam. Nanti yang ada Dani makin kesal sama kamu. Mai. Gini, setidaknya untuk saat ini kita butuh tempat tinggal. Kalau misalnya kamu kayak gini, yang ada kita diusir dari sini. Mai, tapi aku harus selamatin ibu, Mai. Aku juga punya firasat. Persis kayak dulu ibu aku mau meninggal. Tapi aku nggak bisa bantu, Mai. Aku nggak bisa nyelamatin ibu aku sendiri. Oke, gini. Kalau kamu mau ngelakuin sesuatu, setidaknya kita tunggu Aini sama Malik balik dulu ya. Kita bareng-bareng sama mereka, oke? Biar kamu tenang, aku ambilin kamu air minum dulu. Bentar. Ayo Bu, cepetan Bu. di mana sih Dan? Sebentar ya. Dan ibu jatuh. Udah gak usah diambil Bu. Tenda murah kayak gitu nanti kita beli lagi. Bentar aja. Jadi punya kejutan yang lebih baik buat Ibu. Ya. Udah Ibu. Sebentar lagi kita sampai. Mau dibawa kemana Ibu? Ibu akan kenalan sama seseorang. Kamu ngapain ke tempat ini Dan? Hei. Ini siapa? Apa kamu mau kenalin calon istri kamu sama ibu gitu maksudnya? Assalamualaikum. Ini gawat banget. Fari kenapa? Fari lagi nyusul Dani sama Bu Mariam dan wajahnya khawatir banget. Aduh. Ampun. Mereka pergi ke arah mana, Mai? Nah itu dia aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas sebelum Fari pergi tuh Fari cuma bilang kalau dia punya firasat buruk tentang Dani. Kayaknya Dani akan melakukan sesuatu yang buruk ke Bu Mariam. Aku kira Fari cuma overthinking aja, makanya aku cuma nasihatin biasa aja. Tapi aku gak nyangka dia akan senekat ini. Udah kita cari mereka sekarang.
Kita nggak usah buang-buang waktu. Iya ya, Tapi carinya kemana? Kita cari ke arah sana sekarang. Ayo. Ayo. Tolong hamba ya Allah. Jangan biarkan hamba kehilangan ibu hamba untuk kedua kalinya. Beri hamba kesempatan satu kali ini saja ya Allah. Tolong bantu hamba untuk menemukan ibu. Tunjukkan jalannya. Lindungi ibu ya Allah. Ini selendang ibu. Bu, tolong jangan terluka, Bu. Ibu! Jangan ganggu ibu. Saya nggak akan ngebiarin itu terjadi. Tolong selamatin ibu. Tolong mau ibu pergi dari sini. Saya udah pernah gagal sekali. Tolong jangan bikin saya gagal lagi. Dan Ngapain lo? kamu harus minum air zam-zam ini, Dan. Nanti kamu sadar. Rahmanirrahim. Dan sadar, Dan. Dani. Dan. Apa yang udah gue lakuin sama ibu gue? Kamu tenang aja. Ibu kamu baik-baik aja sama ini sama Maya. Ya Allah. Ibu. Maafin Dani, Bu. Gara-gara Dani ngikutin siluman jahat itu. Ibu jadi hampir celaka, Bu. Alhamdulillah kamu gak apa-apa kan, nak? Kamu gak apa-apa kan? Maafin Dani, Bu. Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah selamat. Ibu tahu kamu cuma diperdaya sama siluman itu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Karena Engkau telah menyelamatkan ibu. Meski hamba tahu, Bu Maryam hanya orang asing yang mirip dengan almarhumah ibu. Tapi hamba tetap bersyukur kepadamu. Nak Fahri, terima kasih ya. Nak Fahri udah berjuang keras. Menyelamatkan Dani. Menyelamatkan ibu juga, terima kasih ya. Dani, saya khawatir kalau siluman kelabang itu bakal balik lagi buat balas dendam. Iya, Lik. Gue yakin. Dia pasti bakal balas dendam. Gue tahu banget sifatnya. Selama Gucci itu masih ada, silumannya nggak akan pernah hilang. Kita harus musnahin Gucci-nya. Gue inget sesuatu. Kata dukun gue waktu itu, ada penutup Gucci yang bisa nyegel buat siluman itu nggak akan keluar lagi. Kamu masih punya kan penutup Gucci-nya? Kayaknya masih ada di rumah, tapi gue nggak tahu ada di mana. Oke, berarti sekarang rencananya kita pancing siluman itu ke dalam gucinya, terus harus langsung kita segel. Iya, ya. Dan kayaknya siluman itu tuh belum tahu kalau kamu tuh udah sadar. Coba aja kamu pancing dia, kamu pura-pura masih terhipnotis. Gimana? Iya. Gampang nih. Gue bakal mancing dia, tapi kalian tolong cari penutup Gucci-nya di rumah gue. Oke? Oke.
Kamu kenapa? Kok kayak kesakitan gitu? Tubuh aku jadi lemah. Ini semua karena orang-orang tadi. Kalau aja orang-orang tadi nggak ada, aku pasti sekarang jadi lebih kuat. Din, aku yakin kamu pasti bisa kuat lagi. Ibu kamu. Di mana ibu kamu, Dani? Aku butuh jiwa ibu kamu. Kalau enggak, aku bisa makan yang lainnya. Enggak, aku nggak tahu. Mungkin ibu aku kabur kali ya. Mereka pasti takut sama kami. Din, supaya kamu nggak kesakitan lagi, mendingan kamu masuk ke dalam sini. Ya, buat istirahat sebentar. Aku yakin setelah kamu istirahat, kamu pasti bisa pulih lagi. Oke? Masuk ya. Ayo, istirahat. Bohong kamu. Kenapa wajah kamu menjadi senang seperti itu? Enggak. Ya, aku senang kalau kamu bisa. Jangan bohong. Aku tahu kamu sedang bohongin aku. Enggak nih, aku nggak ada ngebohongin kamu, Din. Berani kamu ya? Berani kamu bohongin aku? Tolong jangan sakitin aku! Tolong jangan sakitin aku! Udah hampir semua tempat kita cari tapi nggak ketemu. Iya. Kita coba cari ya di sini ya. Iya. Sebelum ketemu. Ada nggak, Bu? Di rahasia juga nggak ada. Apa jangan-jangan siluman itu udah ngambil tutup guci itu ya, udah disembunyiin. Kalau emang kayak gitu, pasti Dani sekarang lagi dalam bahaya. Ya udah gini aja, mendingan kita cari lagi pelan-pelan. Siapa tahu aja ketemu sesuatu. Ayo, kita cari pelan-pelan ya. Ada. Ini apa ya? Ini kayak kain kafan nggak sih? Itu tutup guci yang dikasih tahu sama Dani. Oh ya udah, kalau gitu ini berarti benar, Mai. Kita ke sana sekarang. Kayak Dorong ring. Dani, kuncinya. Baca doanya, Ri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah kami melawan makhluk laknat ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dan, waalaikumsalam. Ibu, Nggak apa-apa, nak. Kamu nggak apa-apa? gak apa-apa, Bu. Dari minta maaf, Bu. Dan. Dani. Ampuni Dani, Bu. Dani, sayang. Udah. Ya Allah. Dani bangun. Bangun, sini. Sini, bangun. Bangun. Tadi sayang banget sama Ibu. Jadi gak mau kehilangan Ibu. Gue bener-bener minta maaf sama kalian semua. Gue udah kasar. Gue minta maaf sekali lagi. Gak apa-apa, Dan. Yang penting sekarang kamu kan udah sadar. Assalamualaikum Tayyib. Salam. Boabo. Dapa nih merame. Dani my hero. Kenapa kamu akrab sekali sama mereka, Dorema? Sekalian, mumpung ada Bu Yen di sini, saya mau minta maaf sama Bu Yen. Saya udah sempet buat Bu Yen mau celaka. Dorema deh. Kalau tuh gitu ceritanya. Gimana kalau kita balik saja? Permintaan maaf kamu jadikan tanggung jawab, Taye. Kamu nikahi saja saya. Bu Yayan bercandanya. Apa? Kenapa kalian tertawa, Taye? Saya nih serius. Ada pepatah Cina mengatakan, miao sin, miao yang. Kamu tak ada pesik, tak guna sayang. Meringis tretan. Ya ampun, itu poin banget ya bercandanya. Tapi sih kita masih ada satu misi lagi yang belum kita kerjain. Kita tetap harus nyari portal buat kembali. Kita nyari portal bentuknya nisan, ada tulisan aksara Jawa. Kamu bisa bantu nggak, Dan? Gue pernah lihat. Itu nisan ada di ujung hutan. Gue bisa tunjukin ke kalian. Ibu ikut. Selama ini kalian kan sudah banyak menolong ibu. Sekarang saatnya ibu harus bisa membantu kalian. Saya juga ikut, Taye. Biar mereka cepetan balik, Taye. Jadi saya nggak punya saingan lagi deketin my hero Dani, Dorema deh. Oke, boleh. Tapi sebelum itu, kita harus buang dulu Guci ini ke tempat yang aman. Jangan sampai ada satu orang pun yang nemuin Guci itu lagi. Apalagi kalau mereka sampai buka penutup kain kafannya. Karena nanti silumannya bisa keluar lagi. Ya, betul. Hati-hati, Oi. Tulisan aksara Jawa yang kayak di batu nisan itu. Tulisannya kok bisa ada di sini? Selama ini portal yang kita cari itu ada di dekat kita. Apa ini portal yang sama ya? Bismillah aja ya. Semoga kali ini kita bisa beneran pulang. Gue doain supaya kalian bisa kembali ke tempat tinggal kalian. Dan bisa ketemu sama Dani, teman kalian. Ya? Terima kasih ya. Kalian sudah menyelamatkan ibu. Juga anak ibu. Terima kasih juga Bu Maria. Ibu mirip sekali sama ibu saya. Saya bersyukur banget ketemu sama ibu. Jadi saya bisa ngobatin rindu saya ke ibu saya.
sekarang saya harus berpisah sama ibu. Nafari anak yang baik. Ibu Nafari pasti bangga. Lihat Nafari di atas sana. Saya ikutan sedih. Kalau gitu kamu langsung baca aksara Jawanya, Mai. Ngata bagama Nyaya jadapa Lawasatada Karacanaha. Dia hilang saya. Kuapo. Kemana dia? Dani, Dani! My hero Dani! Kamu di mana? Jangan tinggalin dia ya Dani. Abo, nggak jadi kita nikah ya Tayo. Yan, ternyata Dani ikut sama mereka ke alam dimensi lain. Abo, sedih nih ini ya, Yan. Nggak jadi nikah Tayo. Nggak jadi aku punya mertua ini.